Halo guys, di sini gua akan membahas tentang teknologi baru dan tren terkini yang mempengaruhi tata kelola TI. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama gua Rakati Pandi Wicaksana dan Sanusi Ibnu Zana. Di sini kita ada beberapa teman kita yang kita undang untuk ngobrol-ngobrol santai saja. Nah, Ada dengan Mas siapa? Dengan Mas Ahmad Nur Hidayat. Dan selanjutnya ada Mas siapa? Ya, gue sendiri Muhammad Asrofi. Dan terakhir Mas siapa nih? yang paling pojok tuh, yang paling ganteng pojok. nih. Nama saya Mas Rajis. Oke. Jadi mau ngapain kita hari ini? Mau ngebahas apa? Mau ngebahas tentang Iya. Aduh, bentar. Masih nih Asya. Aduh. Mau nanya apa sih? Ya gimana ya? Oke, jadi pada video kali ini, video ngobrol santai kita hari ini, santai-santai Kita- aja kawan. Iya. Kita mah yang pertama itu kita ada yang namanya materi pembahasan nih. Yang pertama kecerdasan buatan atau AI untuk pembelajaran mesin. Yang kedua ada komputasi awal atau cloud computing berbasis edge computing. dan Yang ketiga ada blockchain dan teknologi ledger dan terdistribusi. Yang keempat ada Internet of Things atau disebut IoT. Yang kelima ada keamanan cyber dan ada keamanan data. data. Yang analitik dan keenam big data. ada analitik big data. Yang terakhir yang ke berapa? Yang Tujuh ya? terakhir tuh Ketujuh. keenam. Yang keenam dong. Oh, tujuh dong. Ini yang 1, 3, 4, 5, 6, 7. Kan. Oh iya. Iya, Oh, 7 dong. tujuh. Gimana sih? Aduh, iya, salah. Ada Iya. 5G dan jaringan Iya, terhubung. lanjut, Dan yang lanjut. terakhir ada otomasi dan orkestrasi TI. Oh iya. Oke. Oke, Ya, silakan. gimana? Silakan, apa sih? Kenapa sih Coba nih, menurut Mas Ahmad, gimana menurut Mas Ahmad tentang AI itu gimana sih menurut pandangan Mas Ahmad gitu? ini kan lagi tren nih, Lagi baru-baru tren nih banget AI nih, nih. AI nih Tuh, lagi kan. naik-naik banget nih. Semua Ya, orang jadi sosial menggunakan media. AI dalam kegiatannya atau dalam pembelajarannya gitu. Iya. Gimana menurut Mas Ahmad sebagai Kalau anak muda? menurut saya nih ya, adanya AI itu ya kayak membantu banget gitu buat orang pengguna baru atau Iya, Apa? Mas, memang benar. Semua orang memang pengguna baru. Kan Iya. AI ini baru nih. ya pokoknya tuh AI setuju. itu kayak membantu banget gitu Ah. ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Karena tuh AI tuh kayak ibarat kata tuh kayak lebih cepat aja gitu. Iya, Ngerjain jadi tugas sesuatu, cepat iya, gitu, jadi ngerjain tugas gitu. cepat. Iya. cepat Mas membantu. pakai AI enggak? Saya mah pakai saya untuk buat tugas kuliah, Oh, tugas atau yang lain lah itu. Mungkin Mas bisa ngasih rekomendasi yang dipakai AI itu kayak apa namanya gitu. Biasanya sih kalau buat AI kayak buat kode-kode gitu saya pakai black box. Blackbox. Oke. Ya. Ya kalau nyari-nyari apa namanya? Jurnal ya. Jurnal. Jadi jurnal. Kalau jurnal tuh Gimana kalau jurnal? di Nggak pernah nyari jurnal ya? ya maaf aja nih ya. Saya pernah nyari jurnal ya. Aduh. Nyari kode-kode Gini. yang lain. Mungkin Mas kan dari kuliah jurusan IT nih. Mungkin betul. siapa tahu Mas kan membuat codingan atau Ngomongin gitu. membenarkan codingan itu biasanya pusing kan? Iya, benar. Kebanyakan orang nih kalau misalnya ngoding itu kan pusing, biasanya langsung nanya kayak ini tolong dong ini kenapa bisa error gitu Iya, ya. betul. Langsung tahu Iya, langsung gitu tahu ya. gitu ya. Tahu. Ah. Tuh. Kalau menurut Mas Asrofi gimana? Apaan AI ini? itu? Menurut AI itu apa AI. itu? AI. AI itu apa itu? AI sesuai namanya artificial intelligence. Ya, Yaitu benar. kecerdasan buatan. Yang dinama itu tuh udah pasti membantu manusia tujuannya. Yang pertama. Ya, benar. Kenapa juga dia lebih expert daripada manusia? Karena pertama tuh AI itu nggak ada batasnya dari segi ingatan, ya kan? Iya. Nggak kayak manusia nih, semakin tua kita semakin lupa, ya kan? Semakin tua semakin lupa. Kalau AI kan itu enggak, dia informasi yang masuk tuh ke dalam dia itu bakal kesimpan terus, simpen terus. Jadi kalau apa-apa kita nyari tahu tuh bisa dibantu dengan AI, ya kan. Contohnya kayak ChatGPT lah, ini yang udah banyak banget dipakai nih di kalangan anak muda nih udah pasti nih. Nah, Sudah pasti itu. Iya, ChatGPT. tapi kan Mas tuh. kalau misalkan pakai AI nih, Apa? itu dia error nggak sih? Terjadi error nggak sih kalau misalkan kita nyari materi nih, ternyata materi itu salah dari AI? Oh, Itu pernah nggak?
Kalau itu sih ini lebih ke bukan error ya, tapi itu? lebih ke nggak sesuai informasinya. Nggak sesuai apa yang Nah, diinginkan. Jadi Nah, berarti AI itu nggak akurat Nah, ya? iya, makanya ya itu pokoknya jangan bergantung sama AI lah, karena Benar sih. belum tentu yang dikasih tahu AI itu tepat. Ya, karena kan AI kan Hanya- pembuatan manusia, Iya, buat manusia. hanya membantu Iya, ya, hanya hanya mesin membantu. membantu. Hanya membantu kayak gitulah. Terus Nah. apa ya, untuk kekurangan bahaya juga sih itu sebenarnya Iya. AI. Iya. Kenapa Nah, bahaya? Nah, kalau urusan kekurangan Nah. nanti akan kita bahas. Oke, Sekarang oke. kita ke Mas Fajri Selanjutnya, dulu. Mas Fajri nih. Mas Fajri gimana nih? Mas Fajri Ajis nih. Iya, dari tadi Nah, cengat-cengir apa sih itu AI gitu? Baik, Dari tadi Apa sih itu AI gitu? Oke, jadi AI ya saya namanya adalah asal bilang juga benar. AI itu kan artificial intelligence ya, dan Iya, buatan. benar. Dan buatan itu kan dibuat oleh manusia juga. Ah, Jadi iya. semua pengetahuan manusia itu dipelajari sama AI. Kasarnya kayak gitu, dan untuk membantu kita ya ngebantu. Banyak bantunya. Cuma kita ngantisipasi itu buat orang makin males. Iya, Nah, kalau pandangan saya terhadap AI itu setiap orang tuh harus lebih aware juga sama kemalasannya mereka. Karena kan saking adanya orang yang gampang nih, kan Gen Z ya, orang punya simple ya udah. Simple aja. Instan. Iya kan? Instan Ya udah aja. tuh akhirnya misalnya suruh tugas ABCD, udah ya aja langsung perut saya kirim, saya kan. Terus bergantung ya. terus Iya, itu kan bergantung. buat orang makin makin Malas. gitu lah. Iya. Gitu sih. Bagus bagus. Sebelum dibahas nih, Mas diem aja. Kenapa sih? Gak Oke, grogi apa-apa. banget. Iya. Mas aja. Semangat kayak ini ya. Saya kayak pertama kali nih di video podcast begini, makanya saya jadi grogi. Pertama kali ya. Iya, pertama kali. Terus Gak apa-apa. Oke, Selanjutnya. tadi kan udah dibahas nih tentang dari mas-mas ini Apaan apa sih tuh? itu AI terus gunaannya apa. Ah. Nah, kalau dari mas-mas ini biasanya pakai AI itu pakai apa sih? Oh. Namanya gitu. Siapa tuh? Siapa tuh? Satu Nah, ya. mulai dari Dari Mas Enda, Mas Mas Ahmad. Ahmad. Apa? Mas Ahmad nih. Pakai Pakai sama AI itu siapa? apa gitu. Iya. Ya, saya biasanya sih pakai ChatGPT. Oh, Ah, ChatGPT. gitu. Tapi enak gak sih pakai ChatGPT tuh? Ya, lumayan lah. Soalnya dia tuh kayak cepet aja gitu Oh, kalau cepet. mencari sesuatu. Ya. Terus Gitu. Mas Asrofi Kalau gimana? Dari Mas Asrofi pakai apa biasanya kalau AI? Itu sih tergantung penggunaan ya. Balik lagi nih ya. Ini tergantung penggunaan. Ya. AI itu kan nggak cuma satu ya. AI itu ya namanya ya AI, artificial intelligence gitu. Di dalam AI itu banyak kan. Kayak tergantung kita mau gunainnya buat apa nih. Kayak mau matematika, mau mecahin rumus ya kan, mau mecahin codingan, mau nyari jurnal, tergantung tuh. Nah, kalau emang saya pengen nyari jurnal, itu biasa saya paling pakai Perplexity tuh. Benar tuh, ya tuh. Perplexity Benar. itu bisa buat nyari jurnal. Tuh, Terus- dengerin Mas. Nah, tuh, cari jurnal tuh pakai itu. Baru tahu saya. Jangan pakai ChatGPT terus. Iya, Sekali-sekali kan nah. AI banyak. Tapi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang basic gitu, yang emang orang awam pengen tahu lah gitu, kayak iya. apaan sih ini, apaan sih itu, emang basicnya sih ChatGPT ya, karena emang ya udah aja, emang awamnya itu ChatGPT, udah kayak gitu aja. Jadi sesuai pemakaian aja, kebutuhannya apa. Kalau pakai cloud pernah pakai? Cloud Iya, Cloud AI. pernah AI. sih, tapi lebih prefer ke ChatGPT aja sih. Oh. Karena kan balik lagi kayak ChatGPT tuh mudah diakses pertama. Nah, sementara Claude itu berbayar kan. Ya, benar. Kadang berbayar. Jadi kayak terbatas gitu loh penggunaannya. Iya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya Mas Fajri gimana Mas Fajri? Mas aja pakai apa nih kalau Iya, dari AI tadi biasanya? cengar-cengir mulu. Iya, buat Aduh. memudahkan pekerjaannya gitu. Pekerjaan ya. Kebetulan saya nggak bekerja apa-apa ya. Bisa aja Mas. Hari kan saya mau Bisa kerja aja. nih, dia kan kerja. Bisa aja Mas. Biasanya nih. ya Usaha basic lele. lah. Apa itu? ChatGPT, Ya. terus Notion, Notion. terus Copilot. Yang paling itu doang sih, Microsoft. nggak banyak juga. Berarti mas-mas ini pakai AI sesuai dengan kebutuhannya Iya. ya. Dan lebih Butuh banyak apa gitu. Lebih banyak tuh ChatGPT enggak sih? ChatGPT. Karena emang Yang paling menonjol sih. Iya sih, Paling benar. menonjol. Iya, AI Yang pertama itu pertama juga sih. pengusung AI pertama. ChatGPT yang saya tahu ya. Iya sih, Nah, bener. selanjutnya. Oke kan ini kan kita udah ngebahas nih tentang apa itu AI dan manfaat itu apa aja. Nah, kita ini kan AI itu kan ada bisa dibilang ada dampak buruknya ya, Iya, dampak dampak negatifnya. buruk. Iya. Dimana itu yang pertama itu yang kebanyakan orang tuh jadi males sama Malas, betul. serba instan dimana Hmm. dimana aja kan. Iya. Terutama dalam mengerjakan tugas, dalam membaca artikel dan makalah mungkin bisa. Iya. Itu kan bisa semua nyuruh AI dengan diringkas secara instan kan. Hmm. Nah, kalau menurut Mas En nih,
Kira-kira itu sangat berdampak banget nggak sih bagi dampak buruknya AI itu buat Mas Ayan? Ya. Dari Buruknya dari nih, apa nih? dari sebelum kenal AI sama sesudah kenal AI gitu. Ya. Yang Mas Ayan rasakan gitu. Iya, ada sih dampak buruknya itu kayak jadi apa? Jadi saya menggunakan AI itu jadi kagak mikir panjang lagi gitu. Jadi satset aja gitu. Jadi kayak ketergantungan Iya, gitu. iya. Gak mikir panjang. Iya, kagak mikir panjang pokoknya. Jujur banget ya. Jujur banget ya. Emang apa sih yang dipikirin? Jujur masih motor. Motor sih. Motor ribut banget mikirin motor. Habis jebol, kemarin habis Oh, jebol. pantesan emang dari setelannya sih ada motor banget ya. Iya, Betawi rempuk. Betawi rembuk. Nongkrong banget di Blok M. Iya, udah sih itu aja. Itu aja. Buat saya. Dampak buruk Berarti Iya, dampak menurut Mas buruk. Ayan sangat berdampak nggak? AI itu berdampak negatif nggak buat diri Mas Ayan sendiri? Enggak juga sih, soalnya dia kan menguntungkan saya juga gitu. Dalam hal Dalam hal ya itu, jadi mengerjakan tugas jadi cepet gitu. jadi instan gitu Iya, ya. instan. Bisa dibilang. Oke, sekarang menurut Mas Asropi nih yang saya tahu sering pakai AI. Oh. Itu AI itu sangat berdampak nggak sih buat dirinya Mas Asropi ini, dampak negatifnya gitu? Yang sering pakai AI gitu. Kalau dampak negatif tuh emang pasti semua setuju lah kalau dampak negatif Iya, itu jadi kayak pasti lebih ada ya, malas pasti ya. ada ya. Iya, Iya, jadi benar. kalau pakai AI itu pasti jadi lebih malas ya kan, jadi lebih malas. Dan kalau buat diri masing-masing ya. Ah, benar. Tapi kalau untuk apa dampak negatif dari AI untuk kayak tugas kuliah segala macem nih, itu bisa berpengaruh menilai juga sih. Benar sih, benar. Karena balik lagi semua yang kita cari di AI nih untuk tugas nih belum tentu benar. Ya, Belum tentu benar. akurat ya. Iya, belum tentu akurat. Apalagi kalau misalkan AI kan udah semua kalangan tahu lah. Ya. Apalagi dosen kita kan tergolong yang anak muda nih. Nah, benar Jadi tuh. nggak mungkin bego-bego amat lah kalau Dosen kita soal tuh AI. seharusnya lebih paham teknologi sih. Iya kan, seharusnya. lebih Iya. paham teknologi kayak gitu. Jadi kalau Oke, tadi maaf ya, ada iklan sebentar. Iya. Ini kita sambung lagi nih. Ada Oke. abangnya host. Oke. jadi Oke. Sama Mas, aja. masih ini enggak gugup enggak? Aman. Masih gugup. Maaf ya. waduh, apa ini? Barang haram. Hebat. Duh. Oke. Santai ya. Kita lanjut ke pembahasan kedua ya tentang komputasi awan. Oke, berarti tadi yang AI udah ya. Kelar. Sebenarnya saya nggak terlalu paham ya kita berdua ya. Iya. Komputasi awan mungkin Kayak komputasi awan tuh awan gitu apa gimana sih? Iya. Tolong jelaskan Jadi gitu. kita masih belum ada gambarannya gitu. Apa sih tuh? Tuh. Komputasi awan atau cloud computing itu? Mungkin Ya, dari mas-mas computing, bertiga ada yang bisa Menjelaskan. menjelaskan yang lebih paham gitu tentang itu. Gimana? Ya, teman-teman. Andre, gimana? Saya Pak Di sini mungkin saya mungkin nggak expert di hal ini, cuma ada beberapa hal yang mungkin saya tahu. Kayak komputasi awan itu kan ada 3 ya, kayak apaan tuh? yang IAS, PAS, SAS ya. Oh, yang Nah. ya itu. Nah, terus juga komputasi awan itu sebenarnya bukan kayak komputer ada di awan itu bukan. Oh, Berarti saya salah dong. namanya Oh, kok. iya. Saya Iya sih. saya pikir apa ya tadi? Akal itu. Mana? Namanya dari nama aja ya. Maklum, namanya juga Komputasi awan. ya kan. Kita nggak Ya, tahu. baik komputasi awan. Jadi kayak cloud computing tuh simpelnya kayak kita menggunakan laptop kita nih. Aplikasinya tuh ada di awan gitu. Lah, makin Enggak. Contoh ambil. Makin ribet tuh. Serius apa Mas? Oh ya. Sudah mulai serius mas ya. Baik. Oke. Jadi kita ambil contoh kayak misalnya Zoom. Zoom. Kayak Zoom atau Google Meet itu kan dia basisnya basis computing ya, atau kayak kita Zoom nih atau apa Google apa sih namanya? Google Meet itu kan Google Meet. dia bisa nggak dari aplikasi tuh, dari website. Oh. Nah, itu aplikasi mau terhubung tuh. Hubungnya di mana, Bang, kira-kira? Melalui internet. Di awal. Oh, di awal. Ya. Lagi saya bilang serius Oh ya, maaf. Mas ini bisa aja. Ya, jadi kayak misalnya kita berlima Zoom dari rumah masing-masing, terus mereka koneksi kayak gimana yang menggunakan internet. Menggunakan internet gitu. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi ada gangguan. Ada Kayak gitulah kasarnya dengan cloud computing yang saya pahami. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Ya, ada Nambah yang bisa ya, ditambahkan? Ya, Dua kalau saya orang sih ini? sama aja udah kayak Pak Ji ya. Soalnya saya kurang paham apa penting apalagi tadi tuh awan-awan nggak masuk di otak. Awan-awan. Tapi nggak apa-apa, Namanya juga sharing-sharing Ya, ya. sharing-sharing, ya. Berbagi ilmu. Mas, yang di tengah Ya, bagaimana? Mana?
Berarti lebih ke ini ya, lebih ke kita tuh ngaksesnya menggunakan internet ya, tanpa Iya. harus aplikasi, tanpa harus menginstal aplikasi itu ya. Bukan tanpa harus, nggak wajib. Oh, nggak wajib. Nggak wajib. Ya, Jadi iya, iya. dari sumber HP, laptop, komputer atau apapun tab, koneksi semua bisa dalam satu ruangan lah kasarnya. Oh, Jadi iya. mereka terhubung. Tapi ini Mas, saya mau nanya, kalau seperti Google Drive atau penyimpanan yang tersimpan di internet itu apakah itu termasuk cloud computing? Ya, Itu dia termasuk. tuh termasuk. Kalau menurut pandangan saya itu tetap masuk cloud computing, tapi namanya bukan cloud computing. Apa itu namanya? Apa ya namanya? Lupa Bakayo. gue. Cloud storage ya, cloud Iya, cloud storage. Oh, cloud storage. Kayak iCloud, terus iCloud. apa? Microsoft apa sih lupa namanya? Azure ya. Oh, ya. Microsoft Azure gitu. Ya kayak G-Drive Kayak Google Drive lah. Google Drive. ya. Nih, yang semua kita tahu Terabox. Terabox. Ah iya, Terabox nih, ini emang bahaya nih sebenarnya. Terabox nih. Yang tahu-tahu aja ya. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Iya, Terabox. Oh, itu Terabox berarti termasuk cloud computing. cloud computing. Cloud storage ya. Cloud storage. Kan dia sama seperti Drive. Aha. Menyimpan ini. Nyimpannya, Kalau misalnya memori kita penuh atau di laptop atau di HP, Ah. Ya. kita bisa menyimpan secara internet. Oh, sampean tahu ternyata, Mas. Sampai aja. Iya. Sebelumnya saya nggak paham. Pesan aja Mas satu. Karena ada keterkaitan saya mulai paham gitu. Oh, Ternyata oke, yang saya oke. gunakan selama ini tuh cloud computing. Betul. Itu saya baru tahu. Oh, berarti Iya. berarti beda ya kalau computing sama yang penyimpanan di HP itu beda. 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 Kalau di HP mah ya internal HP. Internal HP. Internal HP. Kalau misalnya HP Itu rusak, ada limitnya kan. ya, Iya kalau sih, misalnya- ada limitnya. Kalau misalnya HP Tapi rusak, lebih udah tahu hilang Mas katanya ya. gitu. Lebih tahu Mas ini daripada saya. Ya. Bisa aja. Mas kan tadi kan AI lebih tahu. Iya. aja. Segala AI. Ya, selanjutnya di sini ada blockchain. Blockchain Ah, itu blockchain. apa sih? Ada yang bisa jelaskan Blockchain nggak nih. sih Mas ini yang Mungkin bertiga? Mas Padri lagi kali yang jelas. Blockchain. Jadi kayaknya saya melihat Mas Paja itu lebih Iya. lebih tahu gitu. Lebih mendalam. Kasarnya hyper. Oh, hyper. Hyper iya jago tuh kayak jelasin apapun dia bisa gitu. Jadi serba bisa. Bisa. Langsung emang kalian berbakat tugas nih. Iya, betul. Hebat. Ayo, bisa dijelaskan? Kita membahas tentang Fajri. blockchain. Blockchain. Jadi blockchain itu kasarnya adalah sebuah jaringan atau sebuah hal-hal yang semua itu terhubung. Oh gitu jadi. Enggak, jadi gini. Kita bisa ambil contoh Tahu itu gua. namanya Bitcoin. Bitcoin. Tahu kan? Tahu. Yang harganya bisa 1 miliar tuh. Oh iya, iya. Itu loh. Ya kan? Itu loh. Yang Lagi Bitcoin lagi itu loh. boomingnya Lagi booming ya. Sekarang udah turun harganya. Jadi Bitcoin itu tuh dia menggunakan sistem blockchain. Jadi mereka tuh semua terhubung. Oke. Nah, kita udah terhubungnya itu kayak misalnya komputer kita nih punya akun kita akun Bitcoin. Lu juga pada dia punya nih kan akun Bitcoin misalnya. Itu tuh semua terhubung tuh data di gua, data di lu, data di lu semua tuh sama. Kayak misalnya gua pembelian hari pertama nih beli 2 juta. Dulu ya tahu 2 juta semua tuh 2 juta. Nah, di situ detik keamanannya tuh ada di situ. Misalnya di gua 2 juta. Gua diserang hacker nih. Diambil jadi 2 juta diambil sama dia. Tapi di data lu gua 2 juta, data lu gua 2 juta, data lu juga sama nih semua 2 juta. Otomatis kan kalau berdasarkan hak voting kan lu lebih menang kan? Ya, Menang gua dong. Kayak gua 2 juta gua bukan di dia. Jadi itu makanya kedeteksinya duit gua tuh diambil orang. Jadi itu makanya aman. Terus juga duit yang orang ambil itu nggak bisa dipakai karena datanya itu nggak valid. Jadi sistem udah belajar nih tentang kayak dia ada expert system lah, kayak udah belajar tuh metode-metodenya, terus juga belajar kayak sistem-sistemnya tuh udah paham jadinya sistemnya. Jadi makanya kenapa namanya blockchain ya, blok terhubung, chain rantai tuh. terhubung Jadi jadi yang saling terhubung. tuh Gitu. Mas Fajri. Dan ini Mas berdua ini bisa siapa tahu teman-teman tadi bisa ya bisa menjelaskan menjelaskan ya. ya. Tadi kan? saya bilang di awal ya. Apa tuh? Apa Ya tuh? saya kurang paham nih, saya orang awam nggak ngerti itu apa itu blockchain. Jelasin sama Mas Fajri, mohon maaf aja nih ya. Coba Mas Asrofi gimana? Ini lagi pakai ditanya. Sampean berdua lo nanya lo. Tapi kalau Saya enggak. tapi kalau Bitcoin sama kripto tuh sama apa enggak, Mas? Kripto itu mata uangnya nih. Sumber peredaran keuangan. Bitcoin itu mata uangnya. Oh, Jadi kayak misalnya rupiah nih. Iya, Terus juga iya. misalnya Bitcoin rupiah, terus juga ada Ethereum itu dolar. Terus mereka tuh ada harga tukarnya masing-masing. Ada kursnya lah. Oh iya iya. Nilai mata uang. Kurs nilai mata uang.
Kripto berarti mata uangnya. Ya, mata uang Mata tapi uang. non fisik. Ya, non fisik. Non fisik, Oke. dia nggak ada Berarti kita fisiknya. nggak punya tuh, nggak sih nggak bisa dapetin fisik nih. Yang nggak ada fisiknya. Tetapi kita punya di sistem blockchain tadi. Oh. Jadi itu udah data kita udah ada. Oke, Oke, berarti yang saya dengar dari penjelasannya Mas Fajri nih, yang Saya saya doang tahu itu Iya, Mas Berarti- Fajri doang. eh, blockchain itu kayak semacam investasi digital atau cuma buat ini aja kayak main saham gitu. Ayo jawab jadi. Lebih ke arah sebenarnya tuh awalnya tuh dibuat bank, buat untuk bank. Oh, Peruntukannya tuh awalnya tuh keuangan. Keuangan. Karena kan maraknya cyber makin kesini makin tinggi nih teknologi. Kejahatan cyber ya. Ya, nah ada kejahatan cyber yang sampai kita tuh kayak ya orang awam lah, nggak tahu nih, kok tiba-tiba gue gini kan. Nah, Oh, tiba-tiba hilang aja gitu Nah, ya gitu. dalam Sering rangka tuh. meningkatkan keamanan, dibuatlah sistem blockchain. walah. Kayak gitu. Jadi sistem blockchain itu bukan investasi sebenarnya. Blockchain itu lebih ke sistemnya, keamanannya. Keamanannya. Investasinya itu di Bitcoin. Tapi saya nggak menyarankan teman-teman semua buat Bitcoin ya. Karena kenapa tuh? Kenapa sih? Kenapa sih itu? Karena yang saya dengar tuh banyak yang bilang wah nambang Bitcoin ini lebih menguntungkan gitu katanya. Kalau nambang kan lebih menguntungkan benar. Ah. Kalau tradingnya enggak. Kebetulan saya rungkat lah. Berarti pernah ya. Aduh. Udah nih, jadi kita kan tahu nih ya kan blockchain itu apa. Dan selanjutnya kita IoT. Ada IoT. Internet of IoT, Things. IoT. IoT itu Iya. apa sih? Itu apa? Baik. Kalau yang saya Gitu, tahu IoT ini ya. IoT ini gitu, kayak IoT. kita Apa semacam itu IoT? kayak sebuah perangkat yang terhubung ke internet itu bisa mengumpulkan data, menyebarkan data dan juga Ya. bisa juga membaca data gitu. Ya, benar. Oke. Dan juga kalau misalnya kita membuat suatu program untuk digunakan banyak orang Ya. Banyak orang. itu Pakai tisu ya, Pak ya? Pakai tisu, Pak. Ya. biasanya mati bilang, sih. mati. Lu matiin ya? Lah, Enggak anjing. Oh masih nyambung. Maksudnya mati HP-nya. Oh, mati HP-nya ya. Apa-apa. kasih kita mah ya. Mati kan. Nih, tisunya nih tadi nih tuh. Oh iya, enggak jadi ya. Tadi Udah. sampai baca bisa Ya, oke. membaca. Tadi kan kita sudah yang kita tahu nih IoT itu kayak kita yang saya tahu nih kayak sebuah perangkat yang bisa Hubung. beneran terhubung ke Ya. internet. Kita bisa mengakses, mengumpulkan data, bisa menyebarkan data juga. Kalau yang saya tahu itu kayak semacam CCTV ya. Ini Ah, ceritanya kayaknya. CCTV. Iya nggak sih? CCTV. Iya. Oh, IoT. IoT itu. Ya, bisa. Terus juga seperti remote AC. Ya, jadi simpelnya gini loh, San. Kayak Smart misalnya home lah, IoT itu smart home. kayak Internet of Things kan simpelnya CCTV tadi udah dijelasin kan. Jadi tuh kalau kalian pernah masang CCTV nih teman-teman ya, itu ada aplikasinya biasanya. Oh. Aplikasi buat langsung langsung lihat nih. Nih CCTV gue lagi ngeliatin apaan sih? Takutnya ngeliatin yang mana macam gimana ya? Ngeri tahu Oh, kan. bisa ngeliat secara langsung. Ya, real time, real time. Iya, walaupun lu lagi di mana gitu ya. Bisa kayak perangkat CCTV berarti kan. Perangkat CCTV. Perangkat CCTV. Terus aplikasinya berarti di HP. Aplikasi di HP. Iya kan? Ya. Nah, mereka tuh terhubungnya gimana? Dengan internet. Oh, dengan Apa namanya? internet. Namanya IoT, Internet of Things. Internet of Jadi Things. internet itu suruh berpikir, menjalankan sistemnya tuh. Jadi ntar kita itu memudahkan manusia juga kan kayak CCTV, CCTV, Terus, smart home Smart ya? home, ya? smart home tuh yang pintu kebuka sendiri, lampunya nyala sendiri. Iya, iya, iya. Iya. Yang kalau lampu begini nyala. Ah, itu termasuk karena Bisa. pakai sensor itu ya? Pakai sensor. Terus juga banyak lah itu juga jadi program-program pemerintah yang buat dikejar-kejar buat apa? Dibangun lebih tinggi lah kayak misalnya buat apa sensor asap kebakaran, Oh, iya, terus iya. sensor. Jadi sekarang juga udah banyak sih sebenarnya program-program IoT itu yang berjalan. Ya drone, sekarang drone lagi marah-marah kayak drone, lagi bagus tuh. Lagi booming banget bro. Iya drone. Terus juga apa lagi ya? Lagi. Ya, Ya itu gagang pintu tuh pokoknya pakai Oh iya, pakai sidik fingerprint jari. ya. Oh, berarti bisa tuh. berarti tuh di alat itu diprogram ya? Bagaimana sih? Nah, jadi itu kayak misalnya kita buat sistem kasar nih, sistem sensor lah, sensor inframerah. Kayak misalnya kita lewat, Iya. lampu nyala. Ya, Bayangin kan alatnya kita butuhin kayak sensor inframerahnya. sensornya, Terus juga kita butuh otaknya nih, misalnya kita pakai Arduino, otaknya itu. atau kita pakai Raspberry Pi. Hmm. Terus jaringannya kita perlu nih.
jaringannya ya wifi. Internet berarti ya. Ya, Internet udah apalagi pasti ya. Udah pasti Utamanya sih menggunakan internet. Terus juga kalau emang kita bikin IoT, terus kita butuh listriknya atau baterai atau enggak colokan langsung. Daya. Daya lah. Ah, oke. Terus apalagi butuhin? Oh, aplikasinya Aplikasinya buat kontrol. Oh iya. Buat aplikasi. Iya dong. berarti Saya kan awam nih Mas ya. ya silakan. Nah, jadi saya mau nanya juga nih ke Mas Fajri dah sekalian. Ya boleh silakan. Nah, sensor TPS di motor tuh termasuk IoT nggak sih Mas? Sensor apa? Sensor apa? TPS. TPS. Waduh, nggak tahu lu Mas. TPS itu apa ya? Saya kira tahu, saya kira juga termasuk IoT. Tempat Selang, pembuangan boleh selang. sampah. Salah TPS. Tempat pengeluaran suara. Bukan saya juga nggak tahu sih Mas. Beda lagi tuh. Oh, beda. TPS emang voting bener kan? Iya, kan TPS Iya, kan. tempat pengumpul suara. Heeh. Beda dong. Beda Mas. Sempat Ini kan pengumuman. tapi kan ini di motor, sensor TPS yang menghubungkan ke TB atau throttle body. Oh, Gitu maksudnya. ini kayaknya Mas paham banget motor nih. Mas, Ya, gimana? Mas Gabers ya? Dari jaketnya sih, dari jaketnya kelihatan. Nah, selanjutnya nih. Belum. Ini Apa kan belum? dari penjelasan Mas Fajri tadi saya ada sedikit kepikiran apakah bisa semua barang elektronik itu menjadi satu ekosistem gitu yang saling terhubungnya tuh dari satu perangkat aja itu bisa dikontrol dari satu perangkat aja Ya, bisa. sebenarnya bisa nggak? Bisa. Ya katanya kayak smart home. Oh iya. Smart home itu udah termasuk Semuanya ya, Iya, semuanya ya. itu bukan sebenarnya bukan ekosistem sih. Kalau ekosistem kan kehidupan ya. Iya. Oh, salah mungkin. Habitat. Habitat. Lebih banyak kehidupan lagi habitat. Enggak, gini Mas. Soalnya yang saya tahu itu kan kayak misalnya Xiaomi ada mesin cucinya, Ya. ada TV, ada Ya. AC dan itu bisa dikontrol oleh perangkat. Bisa Gitu. benar. Ada. Dan Samsung aplikasinya. juga ada kan? Ada. Yang Kalau itu Xiaomi yang itu Mi Home setahu saya deh. Iya, Mi Home. ya, Itu bisa kontrol lampu, apalagi ya? Saya cuma pakai lampu mau wifi sih. mesin cuci juga Extender. ada sih. Berarti kalau smart home tuh lebih ke semua perangkat elektronik itu diatur sama satu gitu ya. Iya. Baru kita akses lagi. Atau gimana sih sebenarnya? Ya, Ya, jadi kita kayak mau misalnya mereka pakai HP. Iya kan? Udah, jadi semua kontrol dalam satu genggaman benda kecil ini. Oh. kayak misalnya nih mesin Benda cuci, kecil ya. mesin cuci Kecil aja nih. berapa? Kaki gue kaki gue. Ini Samsung sih. Beda ya. Itu Samsung ya? Samsung nih. Samsung. A53. A55 tadi ngomong A55. A55 nih. A55. Kasih tahu apa kasih tahu? Usah udah. Oh ya, berarti secara nggak langsung itu IoT itu benar-benar sangat berguna ya buat kehidupan kita ya. Benar. Ya. Itu benar-benar berguna banget. Jadi memudahkan kita banget. Ya, ya. Kayak antisipasi kayak gini. Ini kasar ini ya. Kalau mau tahu penggunaannya apa enggak. Misalnya Samsung nih bikin kompor. Kompor Listrik, yang listrik. pintar lah, kompor Ya. pintar. Oh ya. Terus kita lagi masak air nih. Cabut kita keluar. Iya. Beli makan, lupa kebanyakan rokok kan. Iya. Nah, jangan Aduh. jangan banyak ngerokok lah. Lupa kan bahkan Oh iya, beli makan ngerokok abis itu ya. Oh iya, biasa lah. Kecil. Terus dia lupa nih, gue tadi di rumah nyalain kompor kayak gue cek ya, akhirnya dia ngecek tuh kan, Samsung aplikasi Samsung kan ngecek, Iya. ternyata kompornya bisa nyala. Oh. Terus kita bisa matiin langsung kan. Tapi bisa juga mah. Mitigasi kayak gitu bisa jadi hal-hal yang Canggih banget ya Mas. Mencegah ya, mencegah ya. Berarti kayak kompornya ini ya Raffi Ahmad. Iya, Kayak gitu wah, ya, sampai 1 tahu. ribu. Oh iya tuh. Iya. Emang iya Mas. Mungkin gitu dia. abang lu ah. Ah, iya. Ya, Tahu jangan dari- kan ada beritanya. Dari Kan ada TikTok beritanya. kali itu, ya. Lu kan scroll TikTok mulu. Enggak utama kan lu. Berarti ngikutin Raffi Ahmad banget ya? Oh iya dong jelas. Oh, Ah, gitu. bisa aja Mas Ima. Lu kan rapat nih. Rapatar. Emang apa Rapatir. Saya mah Rapatir. cipung. Cipung. Yuk, Cina ini pungli. lu. Siapa? Enggak, ini kita bercanda ya. Bercanda. Mohon maaf ya, ini kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung ya, anggap aja bercanda. Bercanda. Namanya Bukan Ahmad anggap aja, Hidayat, bukan anggap namanya aja. Ahmad Hidayat. Ini namanya Ahmad ya. Lumayan Ragunan. Maaf ya Mas, MPN emang gini. 33. Soalnya saya orang Betawi jadi begini, nyablak udah. Daripada Enak tuh nyablak tuh. Daripada ngomongnya yang ngalung hidup Oke. mana, kita langsung aja dah. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas keamanan cyber Nah, atau yang bisa disebut keamanan data. Keamanan cyber. Oke. gimana tuh? Kenapa tuh? Cyber nih, Nah, cyber cyber nih. nih. Cyber. Cyber. Misalkan akun kita nih di hacker. Iya. Itu gimana sih Retas, cara retas. menanganinya? Gimana? Kayak dari Bisa muka-mukanya dijelaskan oleh Sama 3 orang ini apa gimana? Lo Rocky dulu. Oh, Mas, dulu, Mas. tadi gimana? Mas. Mas Sambil tahu nggak? nih.
Ya menurut saya nih ya, kalau akun-akun yang kena kayak gitu nih harusnya nih awalnya tuh buat password tuh jangan yang gampang-gampang gitu. Jangan gampang. Kalau bisa tuh Contohnya. kalau bisa tuh yang unik gitu, yang depannya gede terus setengahnya kecil, terus atau enggak ada hurufnya, ada underscore gitu. Ada angka juga. Ada angka. Jadi Ada sulit. simbol-simbol aneh gak sih? Ya tergantung ininya bikin akunnya di mana. Oh, Biasanya kan oh. nggak semuanya bisa. Nah, emang apa perlu simbol aneh bikin akunnya di mana? saya pernah deh. Oke, gimana? akun PB. Iya, dia. Iya, benar. Akun PB. Jadi dia kalau pakai simbol-simbol gitu nggak bisa. Ya, Harus pakai nggak bisa. Harus Oh. pakai huruf sama angka aja. Oh, maksudnya tergantung di mana bikinnya tuh Iya. Platformnya gitu ya. apa simbol tuh nggak bisa digunakan Iya, berarti. betul. Oh. Gitu. Kirain. Gitu sih kalau menurut saya. Ini anak PB banget nih kayaknya. Iya, poin blank. Jago Mas main 19. Jago main PS 90. Pangkatnya apa nih pangkatnya? Pangkatnya Maju apa? empat. Pangkatnya apa? Oh, bintang 4. Dari zaman mana? Zaman Zaman apa? 2010. Zaman game school. Iya, zaman game school. Masih bayi. Masih umur 6 tahun itu kayaknya. Iya sih kelas 6 juga udah kelas 6. Umur 6 sih udah main-main gitu, main-main warnet. Aduh, Umur 6 tahun. Ya, Bayangin. catatan teman-temannya. Nakal orang emang yang nakal ya. Paling duit mak ya. Nih dia contohnya. Sebenarnya sih nggak maling, saya itu jual besi kayak Madura. Lagi Lagi kan dibilang maaf ya, maaf Aduh, nih. maaf ya. Mas ini dari tadi menceng mulu. Mohon maaf ya, masyarakat Madura kalau tersinggung ya. Mohon maaf, ini hanya bercanda saja. Jalan banget ya. Aduh, ngeri nih platform YouTube. Ya, yang bisa dijelaskan oleh Mas Asropik. Apa sih tadi keamanan cyber ya? Keamanan cyber. Oke, keamanan cyber sih lebih ke ya itu tadi kan salah satunya bikin password tuh, Ah, bikin benar. 100 yang unik gitu kan. iya. Nah, sebelumnya juga harus Maduranya kan. ini apa? Udah lanjut Mas, saya mau bawa sama Mas Fajri. Oke. Cara diam-diam gitu. Apa sebelum apa-apa tuh harus ada antisipasi. Jadi kayak segala pun tuh harus di backup. Oh iya benar sih, benar. Namanya juga kan keamanan data kan, ya kan? Keamanan data. Kita tuh emang nggak bisa memprediksi, Ya, tapi bisa mencegah. Benar, Nah, benar. salah satu mencegahnya tuh dengan itu nge-backup data. Jadi kayak kalau misalkan udah di-hack nih, ya udah, jadi tenang kan. Iya. Data-data kita nggak hilang karena udah di-backup. Nah. Kayak gitu sih kalau untuk keamanan data. Oke, Kalau- selanjutnya dari Mas Fajri Apa? nih kan keamanan Yang seorang cyber. ahli IT. Aduh, Keamanan saya nggak cyber. ngerti keamanan cyber. Ahli IT ya, ahli surga. Dan Amin, amin. Ntar gua ajak lu ke surga lah. Amin. Sekarang. Jangan dong, jangan dong. Kalau sekarang kan Masih bikin video ini. Masih bikin video. Kalau sekarang kan ribet nih. Masih bikin video. Apa keamanan cyber tadi ya? Keamanan cyber dan keamanan data. Apa nih pertanyaannya nih kayak sebelum apa nih sebelum kejadian diserang sudah kejadian diserang Pokoknya Sebelum antisipasi kejadian Mas. lah. Oh, antisipasi. Sebelum- Antisipasi Mas Fajri dalam keamanan cyber itu gimana? dalam keamanan cyber kalau buat akun ya benar tadi kita apa buat password yang ribet lah tapi kita tahu. Oh iya, benar. Oh iya, itu Ya kalau kita nggak tahu, kita nggak bakal bisa buka dong. Iya. Tapi kan rata-rata kan fitur sekarang akun-akun kayak gitu kayak Google atau Instagram itu kan udah punya fitur backup apa reset password ya. Iya, benar. Tapi itu juga wah pedang mata dua juga. Kayak misalnya kalau HP kita hilang nih, Oke. kita HP baru, Hmm. barunya masukin Instagram baru nih, kita reset password. Emailnya masuk ke HP lama. Iya, Oh, iya, itu gimana bahaya tuh? ya. Itu kan kayak Oh, Oh, berarti iya. secara nggak langsung tuh juga kayak lupa akun Instagram Harus dan juga lupa akun email. Iya. intinya tuh itu kita bahaya harus ya. apa ingat password Ingat lah. emailnya. Ya kalau bisa sih dicatat sih lebih Iya, aman tuh. Paling gampang Iya, dicatat. dicatat. Cuma kan kalau catatan suka hilang ya Mas. Iya. Ya. Bukan suka hilang. Suka apa? Suka. Ya udah tambah catatan ya kan lagi game sekarang ya siapa sih yang nyatet? Ya lu nyatet gimana? Ya maksudnya Kalau nggak passwordnya dibikin tato aja mas. nah, itu semua orang tahu dong. Orang tahu dong. Jadi kita Lucu nih. Ya sorry teman-teman ada distraksi tadi ya. Kendala isu. Jadi ulang keamanan cyber ya. Keamanan cyber. Oke. Selanjutnya nih ada keamanan cyber dan keamanan data. Itu Ya, gimana tuh? Jadi kayak misalkan gua nih punya akun nih, akun Instagram ya kan. iya. Instagram dihack tuh. Habis itu cara nanggulanginya gimana sih? Cara mengantisipasinya. Ya, So, antisipasinya tuh. kayak kita punya akun itu supaya akun kita tuh nggak diretas gitu. Ya oke paham. Bisa dijelaskan oleh ketiga gimana? Oke, mas-mas Mungkin ya. dari Mas-masnya? Kalau Ahmad kali ya, Mas Ahmad Mas ya. Ahmad, Ya.
Kalau dari saya sih simpel aja ya, udah apa dengan cara ini apa memberi password itu dengan huruf-huruf yang apa yang susah ditebak gitu. Jadi orang susah tahu gitu. Terus juga kalau bisa tambahin angkanya juga jangan 1 2 3 kayak 4 7 5 gitu lah. Oke. Acak ya. Acak Oke. gitu. Tapi harus inget kan. Ingat lah, Ya, kalau harus lupa diingat. ntar- Ya, jangan Lupa sampai ntar lupa ya. ulang lagi. Kalau lupa ya itu salah sendiri, jangan kayak gitu. Ini harusnya udah dibahas nih. Kalau pakai simbol-simbol nggak sih? Kayak gitu tuh buat akun. Ya boleh juga pakai simbol, tapi kan nggak semua platform bisa pakai simbol gitu. Benar, benar, Ada yang benar. dilarang gitu. Ya. Oke. Gitu aja dari saya. Dari Mas Asrofi. Oke, kalau buat gua sih, ini kan tadi contohnya kayak akun Instagram gitu kan. ya. Nah, itu kan sebenarnya ada verifikasi 2 langkah kan. Nah, itu harus dilakukan sih, harus dipakai. Jadi kayak kita nggak harus bergantung sama password doang. benar. Jadi siapa yang akses tuh kita harus disetting juga. Jadi kita masukin password, terus autentisasi 2 angkanya misalkan kayak nomor telepon atau kirim nomor OTP gitu kan. Nah, itu harus dilakuin. Sama ya udah sih gitu aja sih kalau untuk keamanan akun ya. Ya, mungkin bisa nyangkutin dari email ya. Iya, bisa. Ya itu. Ya. Dari Mas Fajri gimana nih Mas Fajri nih yang Proses lebih dalam mas ya. yang lebih aduh Udah ngantuk udah kayak pikiran. beda dong Mas, beda. Ya, kalau misalnya buat keamanan data tadi udah ya. Saya sebelum buat akun. Tapi kan tadi kan sudah punya akun. Iya. Berarti yang bahasnya pas udah kehack nih berarti. Ya, Boleh itu. Waduh. Pas Itu udah Cara hack tuh. antisipasinya menurut Mas Fajri itu bagaimana? Kalau antisipasi buat kehack ya antisipasi mah tadi udah jelasin. Ya, antisipasi Kalau misalnya sih. udah terlaksana nih udah kehack akun kita. Kalau misalnya tadi kita ambil kasusnya Instagram, kita bisa ngechat langsung Instagramnya kan. Kayak langsung kita Customer setting service buat, ya kayak customer service buat ngambil balik lagi akun kita. Kalau misalnya kayak gitu bisa, atau mungkin kita bisa buru-buru langsung forget password. Iya, benar. Kalau kita buru-buru forget password, pas kita tahu nih misalnya kita lagi main tiba-tiba akun kita ketendang nih. Kalau kita buru-buru forget password, nanti di akun mereka tuh udah pasti keluar, karena harus login ulang. Jadi mereka harus kerja lagi tuh buat ngambil Oh, jadi secepat mungkin harus di forget password Iya, ya, bikin jadi password baru. password baru. Oh. Itu udah angka aman nih. Kalau misalnya emang kita nggak bisa kan, ya udah CS login lagi. Sama service. Iya. Kan kalau kita ngomongin customer service kan itu pasti slow respon ya. Itu bisa berminggu-minggu bahkan karena kan customer service itu kan nggak cuma dapat Gue cepet tuh. iya Iya. Dia PT apa Mungkin emasnya ini Mas ini- ngalamin waktu itu. pengalaman saya waktu itu Oh. Instagram saya dihack. Lumayan tuh udah 800 follower. Lama followers ya Mas ya. Aduh, itu jual beli apaan tuh? Dia beli pulsa. Itu buat Facebook. Keren keledai. Kedelai. Kacang. Nah, menurut pengalaman saya tuh kalau kita ngomongin customer service tuh dibalasnya lumayan lama. Karena kan dia juga nanganin bukan cuma saya doang kan. Ah iya, betul. Kan mungkin orang lain juga mengalami apa yang saya alami juga mungkin. Jadi kalau menurut saya ngomongin customer service ada benarnya juga, mungkin itu bisa membantu. Iya, Tapi kalau itu mungkin kita bisa nyewa ini juga hacker buat ngehack balik gitu ya. Oh iya, itu sih salah satunya sih. Tapi itu kerajinan sih menurut saya. pakai duit soalnya. Tapi emang kadang kita juga penting. Kadang penting. Akun Iya Instagram sih, tuh kadang benar, penting loh. Kayak misalnya akun-akun jualan nih gitu, kita iya. udah ngebangun reputasi dari nol banget Iya sih. sampai tiba-tiba tiba-tiba di Tapi kan Gitu seharusnya kita kan ada pencadangan akun. Iya, itu ada. Ya kan karena kenapa tadi ada verifikasi 2 langkah. Itu loh maksudnya loh Mas. Udah selesai. Ya udah, lanjutnya apa nih? kita ke jaringan 5G. Jaringan. Mungkin Oke. mas bertiga ini udah nggak asing ya dengan 5G ya. Betul. Memang. Udah teknologi lama itu. Mungkin dari mas bertiga nih, apakah sudah ada yang pernah menggunakan atau cuma sekedar tahu aja? Ya, silakan dari masnya. Bisa Seperti biasa. dijelaskan, Bisa ya kan? dijelaskan gitu. Seperti biasa dari Mas Ahmad. Kalau saya sih kalau tentang jaringan 5G itu sekedar tahu ya, saya belum pernah menggunakan. Nggak usah ketawa gitu dong. Orang awam udah pernah pakai jaringan. Malu mas saya orang desa mas. Biar orang desa Kamu juga kan nanti orang oke. kota. Kok jadi bahas itu ya? Iya. Sebenarnya
sebenarnya maupun orang kota, sebenarnya tuh maupun orang kota, orang desa, tapi kan lihat kan perkembangan teknologi. Iya, perkembangan teknologinya iya. Iya, dia mau mencari tahu atau enggak, atau dia kayak cuek aja gitu. Itu kan Berarti balik lagi ke individu masing-masing ya. Iya. Masing-masing. walaupun orang kota tetap gaptek itu sebenarnya menurut saya sih wajar-wajar saja. Wajar. Karena nggak semua orang tuh pengen tahu teknologi itu seperti apa. Cuman apalagi orang tua ya mungkin nggak apa-apa ya kalau orang tua ya. Cuman kalau misalkan gapteknya kayak Mas Ini masih muda. ini keterlaluan ya guys ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, gimana Mas? 5G gimana Mas? Cuman Iya. kita kan harus lebih tahu ya kan. Ya udah pokoknya intinya saya taunya itu. Berarti itu kayak ya, gimana tuh? jaringan kecepatannya lebih cepat gitu. Lebih cepat dari 4G ya. Iya, Tapi gitu. di HP Masnya ini Mas nih ada udah support 5G? boro-boro. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Nggak ada. Enggak ada. ya udah Nggak ada. selanjutnya Oke. Mas Astrofi nih boleh dijelaskan. Menurut Mas Asrofi ini mungkin Mas Asrofi pernah menggunakan. Apa? Ya, untuk menggunakan mungkin banyak orang apalagi yang kayak kita-kita nih belum ngerasain. Enggak sih, kayaknya cuma gua doang yang nggak ngerasain deh. Nggak, aku juga. Lu nggak ngerasain berarti? Lu juga ya berarti nggak? Nah, kita bertiga nih kayaknya kurang ngerasain apa perkembangan 5G ini ya kan. Iya. Jadi kayak kita nggak tahu loh apa perbedaan dari 5G sama 4G ini loh. Apa sih perbedaan signifikannya apaan? Cuman yang emang saya tahu nih kayak kecepatannya yang katanya 10 kali 100 kali lebih cepat dari cepat lah ya. 4G. Nah, Karena ya itu. upgrade dari 4G itu sendiri kan. Ya betul. Nah, kalau untuk ngerasainnya sih belum tahu kayak gimana ya kan, jadi nggak tahu perbedaannya gimana. Berarti Itu sih. Mas Asrofi itu cuma sekedar tahu tapi belum pernah menggunakannya. Ah Belum ya. pernah mencoba. Menggunakannya nggak pernah. Oke. Ya, Kalau selanjutnya. Mas Fajri bagaimana? Sama. Nih suhu nih ya kan. Sama. Apa itu sama-sama tuh apa gitu. Kebetulan ya dari lokasi tinggal saya kan Desa ya. enggak kan gimana kan di negara ini belum infrastruktur kan belum Rata. Apalagi saya pulau Jawa loh pada Iya. Apalagi kan Sama sih Pulau Jawa ini. enggak, apalagi kan ada stigma orang-orang nih, orang desa tuh kurang update gitu loh. Tapi kan enggak semua orang desa Semua, iya. ya. Kan orang katanya orang Itu kan desa. kembali ke individu. ya jadi saya belum merasakan 5G walaupun emang ada HP yang udah bisa 5G cuma belum pernah tuh ngerasain 5G gitu nggak pernah. Ya ada ya. Ya Belum. mungkin yang ngerasain tuh HP-HP baru ya kan. HP baru kan mungkin bisa support 5G kan. Gak ada yang tahu kita, karena kita belum pernah mencoba ya kan. Yes. Sebenarnya kita bukan belum pernah mencoba, mungkin infrastrukturnya belum sempurna aja. Karena infrastruktur belum sempurna. Nah, itu belum Coba. ini. Kan semua dari awal juga kayak dulu juga 4G mungkin kayak gini kan, kayak nggak semua Mungkin. orang ngerasain. Tapi fun fact 4G itu yang nemuin orang Indonesia. Oh iya. Padri ya, betul. Mek. Ini bener, ini bener kalau 4G bener. Iya, Kalau 4G iya, bener. iya. Muhammad Asrofi. Saya 3G. 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 Tri dari Tri. Ya, tapi untuk jaringan 5G ini emang ini sih benar-benar membantu kalau untuk perkembangan teknologi ya, apalagi dari yang kita bahas tuh IoT gitu kan, itu emang benar-benar penting lah kecepatan internet tuh. Ya low latency lah. Latensinya cepet segala macamnya. Tapi kan Gitu kalau misalnya 5G itu dengan kecepatan yang dibilang sangat kencang, itu kan bisa dibilang kan bakal boros ke data ya, data internet juga ya. Iya, wah enggak ini. Itu apakah tidak bisa dibilang tidak apa sih bisa dibilang jadi dampak negatif juga untuk penggunaan data internet kita? Karena kita tahu nih kita sebagai mahasiswa dengan uang jajan yang pas-pasan. Oke, untuk ya. internet Betul. aja kadang kita beli internet aja tuh kadang mikir-mikir dulu kan. Dan sampai Kadang- nggak punya nih Iya. orang nih internet seminggu minta hotspot mulu, Nah, teman. tuh ada lah gue. Ada. Emang ada kan ya gimana kayak gitu. ya? Di lantai 4 juga minta os. Asik. Udah itu lah pokoknya. Sebaiknya itu jadi bahas. Mungkin Itu gua ya. Ahmad Nur. Ya enggak doang. Jadi soalnya di atas nggak ada sinyal. Di lantai 4 nggak ada sinyal buat XL. Iya. benar. Jadi kan kita tadi udah ngebahas kelebihan Heeh. internet itu apa. Dan kita
belum ngebahas nih tentang kekurangan Kekurangannya ya? Iya. Oke. Karena kan Itu apa tuh? di mana ada kelebihan ada kekurangan juga. Betul. Di mana ada Tidak mungkin kelebihan? ada yang sempurna. Di situ ada kekurangan. Nah, beda tuh ini anehnya OPJ tuh. Di sana gunung, Di sini gunung. Tengah-tengahnya Betawi. Pulau Jawa dong. Gimana tadi lanjutnya? Iya, di mana Kekurangannya setiap- ya? di mana setiap ada perkembangan itu pasti ada Kekurangan. kekurangan, Ya, sama kekurangannya. kelebihan. Dan di mana yang saya tahu itu kekurangan internet cepat itu terutama di daerah kita ya yang belum Terdistribusi dengan baik atau apa? Terjangkau, Ya benar. tercover, tercover, Takeover. atau Ya. Terminator. ya pokoknya itulah Terminal. belum terapung terapung ya. Aduh Mas ini. Rambutan. Oke, jadi ke Terbaik. Oh, udah. Sudah mas. dampak negatif 5G itu kan yang saya tahu nih, apalagi dengan kecepatan internet yang begitu cepat, yang dimana kalau browsing itu mungkin yang tadi ya 5G butuh waktu 1 detik sampai 3 detik 4G 3 detik ini 5G mungkin kita hanya sekali klik search tuh mungkin 1 detik langsung muncul gitu. Ya. Set gitu langsung set. Nah, ini kan dampak negatifnya juga kan kita kan nggak tahu nih apa yang kita buka di internet di internet itu kan. Ya Kayak betul. misalnya teman saya ya gitu dah Temen lagi nih. tidak menggunakan internet itu secara baik. Oh. dengan cara dia bermain judi online lah, Ya. bermain ya pokoknya bermain game sampai lupa waktu. Nonton video. Ya, itulah. Video yang tahu bermanfaat. yang Video bermanfaat. Video Video bermanfaat. bermanfaat. Enggak bermanfaat banget ini mah. Video biologis mungkin ya, lebih tepatnya. Secara mengawinkan ayam. Saya juga lebih ke arah video orang dewasa. Ah ya. Jangan nonton, guys. Oh iya, oke guys. Cukup PN aja. Kalau Ahmad Nur. umur kalian masih di bawah umur Masih diperuntukkan untuk bokep aja. Enggak boleh. aduh apa disebut? Kok Mas disebut? Kenapa disebut? Aduh. Atuh kan. Gedek gua. Editor harus bunyi tit gitu. Ada Tit yang panjang tit gitu. Paling kalau untuk dampak negatif ya. Nah ini nih penting nih kayak setiap individu ini emang balik lagi tuh ke individu masing-masing. Ya, lebih ke video masing-masing. Jadi sebenarnya tuh serba salah, mau internet cepet, ntar digunain untuk hal-hal negatif, internet lama tapi buat kerja susah, Bikin marah, iya bikin marah, bikin emosi segala macam ya kan. Nah ini balik lagi ke individu masing-masing. Kayak mereka tuh sebenarnya paham nggak sih apa yang digunainnya untuk apa itu sebenarnya paham nggak sih? Jadi kayak harus diedukasi kayak ini tuh untuk ini, nggak boleh untuk ini. Emang dari awal tuh harus diedukasi. Iya sih benar. Karena sifat internet ini sebenarnya bebas. Iya. Mau digimanain tuh mau di apa namanya dihalangin pemerintah atau dibatasi oleh jalannya, pemerintah gitu. berjalan. Tetap ada caranya. Ya, maupun dihalangin atau sebagaimana, kita juga sebagai manusia pasti bakal nyari cara Mencari tahu kan. Situ kan. Nah, iya. Seribu akal namanya seribu Makanya. akal. DNS. Nah, itu rahasia negara, Tri. Jangan, Tri. Jangan. Nah, pokoknya Stream ya. streaming. Caranya gimana tuh, Mas? Nah, pokoknya kayak mau gimana pun dibilang ini dibatasin, pasti selalu ada caranya kan. Iya. Makanya balik lagi ke individu masing-masing. Iya, Jadi harusnya dari awal nih kayak bocah-bocah ini jangan dikasih HP kayak handphone. Kalaupun mau ngasih itu harus ada pemantauan. Pemantauan tuh nggak selalu selamanya harus kita liatin. Kayak ini bocah lagi main HP ini kita liatin, kita pantau gitu, nggak harus selamanya kayak gitu. Karena sekarang di fitur HP itu sebenarnya ada kayak fitur parenting. Nah, itu harus diaktifkan. Iya. Kayak Jadi untuk terbatas. orang tua Gen Z nih yang baru betul. punya anak, mungkin bisa tuh digunakan fitur-fitur yang ada di Ya. smartphone kalian. Lebih melek teknologi lagi lah. Lebih digunakan tuh. Karena- Jangan dilihat doang ya kan. Karena tidak menutup kemungkinan anak-anak kita tuh bakal lebih cerdas menggunakan teknologi di masa depan. Jadi jangan sampai mau dibegoin lah. Ya jadi bodoh-bodohin sama anak sendiri. Ah, Ya. betul. Kita Gen Z harus lebih pintar. pintar Betul. dari apapun. Sama bukan gen apa? Iya. Bravo. Gen Gen Mas. apa? Gen apa? Bukan dong. Gen apa ya? Gen apa? Iya, gen Apa, apa? Gen Gen apa? apa dulu kan? Sih. Ah, Kira Gen Gen Z. apa? Sekali lagi. iya bener sih.
Jadi kayak gitu dah pokoknya kalau untuk dampak negatif tuh. Aduh. Jadi 5G itu sebenarnya belum merata secara infrastruktur, Betul. dan juga dampak-dampak negatifnya juga masih bisa dibilang masih banyak sih menurut saya. Banyak. Pertama dari cara individu menggunakannya itu untuk apa, apakah itu bermanfaat atau tidak. Itu kan kita tidak tahu ya, apa yang kita akses itu apakah merupakan hal baik atau hal buruk. Iya, Itu kan ya itu cuma diri kita sendiri yang bisa memfilter itu kan. Benar. Makanya teman-teman yang nonton, kalau mau cari apa-apa di internet itu harus sebisa mungkin dipikir-pikir lagi. Digunakan hal yang positif. Difilter lah, Filter lah ya. Jangan digunakan yang hal-hal yang aneh, yang negatif tuh. Percuma guys, karena nggak ada ilmunya. Yang negatif tuh. Dan juga Cuman ada kepuasan. Ya. dan juga jangan terpancing sama iklan-iklan yang ada di website-website. tuh dengerin tuh, karena ya hacker-hacker tuh segala cara tuh digunakan untuk meretas sampai kita, terus dokumen-dokumen kita diambil ya kan. Jangan asal pencet lah Nah, kalau ngunjungin Chat website itu. link-link nggak jelas tuh apa itu. Jangan Dia asal macet. nge-download. Yang linknya itulah, inilah. Apalagi dari Twitter nih bahaya nih sebenarnya nih. Kan kita pencet larinya kemana? Nah, itu lo maksudnya lo kayak kita pengen buka apa link Video. website nih ntar arahnya kemana kan ya? Bahaya tuh. Emang ada? Ada Mas kalau Anda main Twitter mah. Aduh, saya nggak Nah, main itu Twitter ini, mohon maaf makanya aja. lebih baik jangan, lebih baik jangan. Lebih Gitu. baik mencegah. Mungkin kalau teman-teman merasa itu merupakan dampak negatif buat teman-teman, Yang segera ditinggalkan. yang Betul. dilakukan. Sebelum itu menjadi Jadi kebiasaan. dampak buruk buat teman-teman sendiri. Kebiasaan. Iya. Oh. Aduh, Pengalaman ya. Emang ada studi yang mengatakan tuman, gitu. tuman kebiasaan. Jadi tuman. Ya, Gitu aja mungkin bisa Gitu ya. dijelaskan lagi? Oke, Udah? Apa belum? cukup. udah sih untuk mungkin ada kesimpulan dari Mas Iya nih. Oke, jadi untuk kesimpulan nih. Oke, kesimpulannya Jadi nih. sebelum kita akhiri Sebelum, semua iya. podcast obrolan kita hari ini itu ada kesimpulannya teman-teman dan dijelasin sama Mas EM, Mas Ahmad, Ahmad Nur. Siapa sih itu Mas Ayan? Mas Ahmad. Waduh, Yang ini. Jangan dong. Sabar Mas. Saya juga masih muda Mas. Saya mau dikitin saya nggak akan jelasin. Jadi Jangan untuk dong, jangan kesimpulannya itu perkembangan teknologi informasi di masa kini itu sangat bermanfaat. Tuh. Tuh. terutama Buat kalangan kita atau kalangan kalangan Gen Z, Gen Z Gen Z. dan yang kalangan di masa depan yang akan datang gitu. Dan gunain tuh teknologi atau internet tuh sebaik-baiknya, jangan jangan sampai terjerumus Iya, oleh internet, seperti jangan itulah. menggunakan sendiri. Iya, udah menurut saya segitu aja. Bisa dilanjutkan coba sama Fadri coba. Coba menurut Mas Asrofi dari dari Apaan? obrolan kita ini, kita kan udah ngebahas banyak ini dari tadi. Mungkin Mas Asrofi bisa menyimpulkan apa yang kita obrolin. Mas Asrofi yang sebelumnya Mas Asrofi ini nggak tahu nih, oh jadi tentang cloud computing tuh nyata ada ini. Iya, Yang nggak tahu jadi lebih tahu. Gitu. Ya intinya tuh tadi yang kita bahas tuh emang apa sih namanya support ya. Lempar aja Mas. Sopan dong Mas. Bukan tempat sampah tuh. Oke, lanjut. Intinya tuh yang kita bahas kan itu apa sih namanya perkembangan hal-hal yang mempengaruhi perkembangan teknologi kan. Jadi apa ya cukup bermanfaat sih kalau buat saya, kayak ilmu-ilmu yang di sharing itu jadi lebih tahu aja, kayak tadi apa sih cloud computing sama blockchain. Nah itu jujur saya nggak tahu tuh. Jadi saya tahu karena ini Mas Fadri. Udah. Mas Fajri ini saya lihat orang desa tapi lebih paham ya Nah, teknologi itu loh. ternyata. Saya cuma harap malu manusia biasa Mas. Jadi di atas saya masih ada Giovanni. Oh, Mas ada Giovanni ya. Giovanni pokoknya paling atas Pokoknya di kelas kita tuh ada yang namanya Giovanni. Giovanni. Udah lah, pokoknya cari tahu aja. Kayak Giovanni lah. Ngeri lah gue. Itu orang yang lebih tahu dari semua orang tahu. Ya kali nggak tahu gue. Bisa Kayaknya. ditambahkan lagi Apa tadi? kesimpulannya? Ya oke, kalau kesimpulan tadi kita bahas tuh udah mungkin yang saya tangkap ya. Ya. Bukan saya juga ngomong kan. Jadi ya
intinya adalah gunakan internet dengan baik, gunakan teknologi yang udah ada nih sekarang lagi sedang berkembang itu dengan baik nih, dengan maksimal. Tapi untuk kebaikan. Ya, Jangan betul. sampai buat yang hal-hal yang nggak baik lah, kayak keamanan data tadi, terus kayak 5G buat nonton yang bahaya tuh. Ya. Untuk Baik, film. enggak. Siapa tahu film bajakan. Oh, kan? oh iya film bajakan itu Nggak nggak boleh film bajakan. Nggak Iya. boleh kayak gitu Sebenarnya kan. harus Terus juga harus ditekankan dulu ini nonton apa. Nonton film bajakan. Film Nggak bajakan boleh. boleh. Ya, Terus juga cuma. itu kan hal yang nggak baik ya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Sebenarnya lu Jadi, nonton sisanya film bajakan boleh. juga nggak baik sih. Emang nggak baik, emang nggak baik. Ya oke, terus ya teknologi itu sih sebenarnya hal lain. Enggak sih, sama satu yang pengen saya tambahkan. Apa Silakan, tuh silakan. Mas Asrofi apa? Ini kan namanya ini juga perkembangan teknologi. Jadi Iya. kita tuh generasi-generasi muda tuh memang harus melek teknologi. Jadi kita harus up to date dengan teknologi. Apa ada teknologi baru tuh kita harus ikutin. Kita harus cari tahu. Jangan buta lah gitu. Bener. Jangan gaptek. Jangan gaptek gitu loh. Kayak siapa? Kayak ada lah. Ada lah. Ya, dilanjut. Udah mungkin gitu aja. ya, gitu Cukup aja. gitu aja. Ya, Udah malam juga. udah ya. Saya juga udah mulai ngantuk-ngantuk tadi udah muap-muap ya. Betul. Nggak kopi. Aduh, nanti Ini aja loh. kita selesai Oh, bikin nutup video lagi kita tuh. ngopi-ngopi. Kita ya tutup kan? panel. Ya. Depan aja. Cukup sekian dari Bahasan enggak pembahasan kali ini ya, kurang Obrolan. lebihnya. Obrolan santai Ya. kita. Nah, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangannya. Bila ada kekurangan atau salah-salah kata yang kita sebutkan secara tidak sengaja. Jadi mohon dimaafkan saja. maklumi. Kita juga masih belajar kok, sama seperti kalian. Ya. Ya udah, gimana ya? Tutup. Tutup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ada. Kalau ada, Betawi, kalau Betawi. Dan itu pun kalau ada tugas.